Dan kami telah muliakan Bani Adam. Allah ni telah muliakan kita ni. Adakah tak dimuliakan Allah kita? Dari segi makan, kalau dari segi penciptaan jangan ditanya. Begitu indahnya penciptaan manusia itu. Dari segi makan saja tuan-tuan sekalian, kita ni berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Begitulah Allah nak memuliakan hamba-hambanya itu. Di mana bedanya? Makan kita pakai tangan. Coba tengok makhluk-makhluk Allah selain manusia itu. Pakai tangan langsung ke mulut. Anda gitu-gitu. Oh payah dah. Pakai tangan. Jadi tak salah dan benarlah yang Allah sampaikan, walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan kita. Oleh karena itu tugas kita menjaga kemuliaan itu sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Penglihatan, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita ni dan kemaluan kita mestilah kita muliakan. Kita gunakan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah muliakan kita dengan penciptaannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan Fadil Khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka untuk meneruskan pengajian tafsir kita. Semoga Allah merahmati dan meridai kita semuanya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya ada dijelaskan tentang perjuangan anak-anak Adam, Bani Adam, tentang mereka berhadapan dengan musuh turunan mereka, iblis laknatullah. Yang pada malam hari ini yang dibicarakan pula adalah perjuangan anak Adam, Bani Adam itu dalam menghadapi ombak dan gelombang ketika mereka berlayar di laut itu. Maka ayat pertama malam ini sebagai sambungan dari ayat sebelumnya, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbukumul ladzi yuzdi lakumul fulka fil bahr litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Kata Allah, Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulk, Tuhan engkaulah yang telah melayarkan bagi kamu kapal-kapal, al-fulk, fil bahr, di laut. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ini banyak disebutkan bahar, laut. Dan untuk kita ketahui bahawa laut itu jauh lebih luas dari darat ini. Dunia ini pun kecil. Dunia ini kalau dibandingkan dengan matahari kecil sekali.
Imam Nawawi Bantani mengatakan, syarah dalam kitab Barzanji itu, kata beliau, matahari itu dia berada di langit keempat yang besarnya 164 kali lipat bumi ini. Itulah matahari itu. Sedangkan bumi ini pula dia akan terdiri dari laut dan darat, atau darat dan laut. Kalau kita ukur dengan ukuran persennya, peratusnya itu, tuan-tuan sekalian, maka laut itu 75%, hampir 80% isi dunia ini adalah air. Jadi darat ini dia hanya 21 saja. Darat ini menunjukkan kecil tapi besar. Jadi karunia Allah itu ada di darat, ada di laut. Sedangkan laut itu luas, persennya itu 79%, jauh lebih besar dari darat ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan engkaulah yang telah melayarkan bagi kamu itu kapal-kapal di laut. Jadi pada hakikatnya apapun bentuk kapal itu, segala macam itu, pada hakikatnya Allah yang melayarkannya itu. Secanggih apapun kapal itu, semodern apapun kapal itu, Allah yang melayarkannya. Jangan seorang pencipta, pembuat kapal itu merasa dirinya. Itu kan ada kisah Titanic itu. Ketika diciptakan kapal itu merasa tak mungkin kapal ini karam nih, karena ukurannya sangat besar. Hanya dengan karang saja, tuan-tuan sekalian, karam nih. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulk. Jadi Allah yang melayarkan fil bahar, di laut. Untuk apa? Kan kita selalu itu. Dulu pun transportasi itu darat dan laut. Belum ada dari udara lagi, tak ada. Dan tuan guru pertama pun ya, perjalanan beliau darat dan laut. Riau kemari pun mungkin dari sungai-sungai itu, kemungkinan. Tapi ketika beliau hijrah ke Johor, itu kan laut juga. Belajar ke Mekah dengan laut juga. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah yang melayarkan. Apakah kita satu kemestian untuk berlayar? Karena berdasarkan iklim, tuan-tuan sekalian, iklim dan tinggi rendahnya tanah itu akhirnya menentukan kelebihan kekurangan tanah tempat tinggal manusia itu. Maka ketika kita tinggal di kampung ini, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Di tempat lain ada juga kelebihan kekurangannya berdasarkan iklim dan tinggi rendahnya tanah itu. Kalau tak cukup dia mungkin tak sesuai, mungkin orang hijrah lah, mungkin dengan melalui darat ataupun laut. Merantaulah dia melalui laut, atau dia mencari rezeki. Kata Allah, litabtaghu min fadli. Berlayarlah untuk kamu mencari sebahagian karunia Allah itu. Laut ini luar biasa, tuan-tuan sekalian. Dulu saya pernah berdakwah di satu suku, namanya suku Seletar namanya. 1 minggu saya berduduk tinggal bersama mereka. Suku ini suku laut di bagian selatan Johor sana. Begitulah dakwah. Dulu di zaman kita SD, kata mu'alimah kita, anjing itu kan najisnya mughallazah. Jadi zaman itu tahun 80-an, kami yang koci-koci itu, asal nampak anjing, oh pungkang, mati, goma, sodap, dipungkang anjing tadi, ikon najis mughallazah kok, dikoja, dikopung, dipukul, mati. Tapi perbuatan ini tak bisa dilakukan ketika di sana. Karena ketika kami duduk di kampung Seletar itu, semuanya itu beratus ke bawah anjing kok, babi segala macamnya. Dan itu adalah
peliharaan kesayangan mereka. Kalau kita marah kepada kesayangan mereka itu, dakwah itu tak sampai dia. Maka kita jadikanlah kita seperti mereka untuk menyampaikan dakwah itu. Mughalazahnya juga, ya, mughalazahnya juga. Ada mahasiswi itu bertanya dia, tuan-tuan sekalian, dan itu pernah saya sampaikan, kan jumlah ini besar yang hadir nih. Di masalah nasi pakai dandang, sudipnya itu pakai buluh untuk mengacau apa kok nasi itu dikacau, kemudian apa sudip apa itu ya dari buluh tadi itu untuk mengaduk apa kok nasi yang banyak dalam dandang itu, disandarkanlah ke apa tadi, ke dinding tadi, dijelek anjing, puas anjing dijelek. Kacau lagi pakai itu, dikacau lagi pakai itu. Coba tuh. Jadi terkadang kita dalam berdakwah ini dia baru kita melihat indahnya hukum-hukum Allah ini ketika kita berada di tempat-tempat seperti itu. Kalau kita ini berada di kota ini Tuhan, mudahlah kita makan yang halal-halal nih, mudah juga kita menghindari yang haram-haram tuh. Tapi satu saat kita berada di satu tempat, kita makan yang haram-haram itu. Kenapa? Situasi kondisinya masih begitu dia. Namanya kampung seletar dia. Itu rumah orang itu lantainya itu dari pokok pinang, batang pokok pinang tuh dibolah-bolah dia, disusun-susun. Jarang-jarang itu. Disitulah kami bertamu untuk dihidangkan makanan. Kita menengok ke bawah, semuanya nampak pelimbahan segala macam, nampak deh. Yang kita heran, kamar tak ada anak banyak. Heran kita tuh. Iya pulau tuh. Sana namanya orang asli. Tapi yang suku yang saya datang itu adalah suku Seletar namanya. Jadi menurut keyakinan itu bergentayangan roh-roh kok. Di pokok mereka menggunakan animisme, tak bertuhan. Di pokok, di batu dan di air. Sebahagian mereka tinggal di air. Sekarang ini sudah modern, ditempatkan oleh kerajaan pemerintah di darat. Tinggallah mereka di darat. Dulu satu saat yang lalu mereka diberi pakaian tuh, dilopeh kan pakaiannya, gatal katanya pakaian tuh, karena mereka hanya berpakaian menutupi bagian-bagian penting aja. Oleh kerajaan diberi pakaian seperti macam kita nih, gatal, lopeh lagi, tapi lama-lama macam kita lah dia, tapi nampak dia, upo nampak gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, rezeki Allah nih, karunia Allah litabtagu min fadli itu di laut luar biasa banyaknya. Dan mungkin masa akan datang kehidupan manusia mungkin di laut itu. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, bahkan diprediksi di Mars pun orang akan hidup di planet itu. Mengingat sudah padatnya penduduk dunia ini, ditempatkanlah, dibuatlah penduduk lokasi-lokasi di laut. Itu katanya di Arab sudah ada kejadian, katanya laut itu sebagai ditimbun tuh, luar biasa. Laut menjadi darat ya. Duit banyak. Kita nak menimbun kubu payah. Duit tak ada. Coba begitu saja. Duit tak ada, kurang aja dia. Banyak punya, kita pikir sikit pun banyak. Jadi kata Allah, litabtagu min fadlih, untuk kamu mencari karunia-Nya. Kita memang diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh kita berdiam diri tuan-tuan sekalian. Karena Allah menutup pada ayat innahu kana bikum rahima. Allah itu terhadap kamu itu sangatlah sayangnya. Carilah.
Itu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, tamu-tamu itu kan banyak itu datang, mereka menangis, ibunya kita, dia terjerat apa rentenir. Ini rentenir memang hukumnya haram betul ya. Kalau rentenir itu dia di bank memang ada sistemnya. Kalau kepada orang itu bahaya. Sudah banyak kejadian. Hutang 500 juta jadi 1 miliar. Lotih membayar bunganya lah. Berusahalah tuan, berikhtiarlah dengan ikhtiar yang usaha koci itu. Karena kalau dipandang secara kasat mata, usaha koci itu tak mampu membayar hutang itu. Berikhtiarlah dengan usaha yang kecil itu, rezeki akan datang dari jalan lainnya. Tapi ikhtiar itu tetap ada. Kalau kita masih berinteraksi dengan hal yang demikian, susah hidup kita. Berdampak pada diri, berdampak pada kehidupan keluarga. Joki pun jauh. Jangan coba kita berinteraksi dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sedap dia, lama-lama bau payah. Diteror, diusir, dipaksa dan lain-lain, tak nyaman hidup. Akhirnya sakit, meninggal. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi ketika Allah melayarkan kapal-kapal tadi itu, berlayar kita untuk kepentingan, untuk menuntut ilmu, berniaga dan lainnya melalui jalur laut itu, kata Allah, wa idza massakumud-durr, apabila mengenai atas kamu atau menimpa kamu ad-durr, bahaya, fil bahar, di laut. Di tengah pelayaran itu, di tengah laut yang tak bertepi, datang ombak, angin ribut mau isau hati. Isau hati. Pada saat itu, tuan-tuan sekalian, kata Allah, dhalla man tad'una illa iyah, sia-sialah, lenyaplah, hilanglah siapa yang engkau seru kecuali Allah. Orang yang tidak bertuhan pun luar biasanya. Orang yang tidak bertuhan pun, atau dia bertuhan tapi bukan bertuhan Allah, ketika terjadi bahaya tengah laut, dia akan ingat Tuhan. Begitulah tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan bahaya itu tengah laut, yang ingat itu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain lagi. Jadi ketika kita di tengah laut, mungkin tuan-tuan pernah mengalami itu. Ya, naik kapal. Ya. Sekarang ini Kelut atau Sinabung ini ke Batam ini kapasitasnya yang diangkut 12.000 orang. Dalam kapal itu 12.000 orang. Yang saya pernah naik kapal itu, banyak tuan-tuan, amai betul. Ketika datang angin di tengah laut tuh, gocalah, ingatlah dosa-dosa itu. Dan tidak sedikit orang yang ketakutan bernazar. Bernazar, segala macam nazar. Ada yang nazar yang dia ingan, ada nazar dia, selamat ku Allah nanti puasa Senin Kamis aku. Di sampingnya orang biasa sembahyang itu koci saja. Di samping dia itu orang yang biasa puasa sunnah Kamis. Di Besilam kok banyak orang puasa 3 bulan biasa. Nazarnya, selamatku nanti Tuhan, Tuhanku ya Allah, maka puasa aku Senin dan Kamis. Oh, nampak tak pernah puasa itu. Begitulah nazar. Dan nazar-nazar lainnya. Ketika para penumpang itu bernazar karena ketakutan, takut nah tuan. Kenapa? Karena kapal yang bosan itu macam sabut. Macam sabut kelapa tu, terombang ambing, tak ada artinya. Kita pikir kapal kau dah bosan dah. Yang kapal pesiar genai kau, berapa tingkat tu, ada lift segala macamnya. Coba sampai ke tengah laut, tak ada artinya, kocik macam koi api dia. Ketika angin datang, gelombang itu besar, semua bernazar. Macam-macam nazarnya. Yang hebatnya, tuan-tuan sekalian,
ketika sudah semuanya berdoa yang ingat Allah, semuanya ingat Allah dan berdoa dan bernazar, berhentilah angin tadi, redalah kembali dia. Kata Allah, falamma najjakum ilal barri a'radtum, maka ketika Allah selamatkan kamu sampai ke darat, di tengah laut tadi dia gocah takut, ika sah mati dah, rupanya diselamatkan Allah, berlabuhlah kapal tadi di pelabuhan dengan dermaga dengan cantiknya. Mengulang kelakuan lagi, kelakuan yang pernah dibuatnya itu mengulang lagi. Kalau di tengah laut tu waktu angin ribut, semua mengaku kesalahan tadi, istighfar tak terhitung jumlahnya, berniat, bernazar dan lain-lain. Setelah Allah selamatkan, mengulah lagi. Itulah dia manusia. Atau kita mungkin suatu hari kita pernah ke suatu tempat, asal pulang malam dia. Kita di Islam ini mungkin pernah kita tuan-tuan pergi ke suatu tempat, kalau pulang tuh jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam. Ketika pulang tuh takutlah kita. Oh, takut. Kenapa aku pergi sana tadi? Takut. Golap. Dulu tuh golap gunanya tuh banyak tuang lah. Kubur itu saya terangkan semuanya. Besok ulang lagi. Begitulah dia manusia itu. Besok ulang lagi. Bila sampai dah ilal barri, ke darat tu, a'radtum, dia pun berpaling, dia pun ingkar, berbuat maksiat lagi, mendurhaki Allah Subhanahu wa taala. Padahal di laut tu dia sudah bertaubat. Tapi Allah itu kana bikum rahimah, Allah itu maha penyayang. Dan di sini dikatakan wa kana al-insan kafura, kufur manusia itu. Setelah kapal tadi itu dia berlabuh di dermaga tadi dengan cantiknya, yang tadi di tengah laut mungkin tak selera dia, tidak mau makan, tidak mau minum, dia berlabuh, bahkan dia memasang niat, tahap-tahap niatnya, merancang satu perancangan yang tidak elok. Kalau sudah selamat tadi dia, kata Allah, tuan-tuan sekalian, menyambung ayat tadi ini, kata Allah, afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri, adakah engkau ni merasa aman? Kita kan merasa aman. Waktu kita di tengah laut, kita tak merasa aman, bakal mati. Rupanya Allah amankan. Karena kehidupan kita normal saja setiap hari di dunia ini, pagi, siang, petang, malam, begitu saja, sehingga kita merasa aman. Tidak ada huru-hara dan lain-lainnya. Tapi kata Allah, afa amintum, adakah engkau merasa aman keadaan begitu tuh? Ayakhsifa bikum janibal barri, Allah timpakan kepada kamu, tuan-tuan sekalian, ya, di sebagian darat itu, daratan itu. Kita pikir darat itu aman-aman saja. Kan banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Tak tahu kita. Tuan-tuan sekalian, itu di tahun 1955, itu di di sebuah kampung Legetang namanya, di Banjarnegara, Jawa Tengah. Legetang di Banjarnegara tahun 1955. Dalam 300 orang lebih orang tempatan itu dalam itu, dan ada tamu yang masuk 19 orang, semuanya mati karena bukit yang tidak ada jauh dari tempat mereka menutup mereka semuanya, macam peristiwa Ghumarah Sodom, peristiwa Nabi Lut alaihissalam.
Rupanya dalam kampung itu orang berbuat segala kemaksiatan. Usah dikasih tahu, tidak boleh begitu, tak peduli, kesodapan taus. Jadi pada malam hari itu hujan turun rintik-rintik, cuaca pun memang gelap suasananya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat luar biasa. Orang tidak tahu apa, orang gelap. 1955 paginya tuan, kampung itu sudah tak ada lagi. Habis, mati semuanya. Di dalam itu penduduknya lebih kurang 300 lebih. Orang yang datang untuk begitu juga dalam 19 orang, semuanya mati. Kita mungkin tak sampai begitulah, tapi mungkin dalam bentuk-bentuk lain. Nah, sudahlah kita diberikan tinggal di Babu Salam ini, tak ada Abu Bali dah, tiba-tiba tinggal aja, tiba-tiba tinggal gitu kan? Bukan tanah kita, sodap kita tinggal di Islam ni, diberikan tempat ibadah, dimudahkan segala urusan, dan kita tidak mau, takut kita tuan. Allah tidak buat seperti itu, tapi boleh Allah jauhkan rezeki kita, disusahkan segala urusan kita, kita salahkan juga Allah padahal perbuatan kita sendiri. Nah, disampaikan ini supaya teringat, ya, supaya sojuk hati itu, bukan begitu dia. Jadi kata Allah, afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri. Kita ingat setelah sampai kita di darat, selamatlah kita. Oh, hati-hati. Kalau versinya orang tasawuf itu, kalau kejadian-kejadian gitu, kurangnya harta dan lainnya itu, ya kita dilemahkan. Itu ujian-ujian kecil katanya. Yang besar itu dan yang kita takutkan, jauhnya hati kita kepada Allah ni, takut kita tu. Kalau sekedar ujian itu kurangnya harta, disakitkan kita, kata orang-orang sufi itu ujian-ujian yang kecil-kecil, tak takut orang tu dah, bantailah. Dan kami pun sonang katanya. Yang kami takutkan adalah apabila hati ini dijauhkan dari hadratillah subhanahu wa ta'ala. Allah pun tak mau mandang kita, takutlah kita tu. Summa la tajidu lakum wakila, kamu tidak mendapatkan bagi kamu penolong. Jadi kita tak aman, betul-betul takut kita. Kata Allah pula, am amintum, atau adakah engkau merasa aman, ayyu'idakum fihi taratan ukhra, ketika Allah kembalikan engkau ke laut lagi, karena keadaan tertentu memaksa kita pergi melalui jalur laut. Tadi ketika tuan-tuan sekalian kita sudah di laut, kita sudah bertaubat, selamat, berbuat lagi, kembali lagi ke laut. Terkadang berulang-ulang begitu, tapi Allah rahimah, Allah tu maha penyayang. Selamat lagi kita, bernazar lagi, tak ingat nazar. Berapa banyak orang bernazar, lupa dengan nazar setelah dia selamat. Ketika kita dikembalikan, berjalan melalui menempuh laut lagi, ini mungkin sudah berulang sekian kalinya selamat lagi kita. Berangkatlah kita lagi, memang nasiblah berangkat yang terakhir nih tuan-tuan sekalian, taratan ukhra. Kata Allah, fayursila alaikum qasifan minar rih, maka Allah kirim atas kamu itu yang membinasakan dari angin tu, angin yang cukup kencang. Tenggelamlah kita, tuan-tuan sekalian. Itu Fir'aun laknatullah,
supaya hadirin hadirat yang saya hormati, kita dan kita semua mesti tahu, itu sudah berulang kali itu Fir'aun itu diberi peringatan. Dengan apa? Dengan tongkat Nabi Musa, dengan suatu yang bersinar di ketiaknya itu. Tak insaf juga. Datang belalang, datang kata difdak, mengalir darah. Taubat? Tidak juga. Yang pada akhirnya tuan-tuan sekalian, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya ke laut itu, ini berlakulah hukum Allah nih. Apa kata Allah di sini? Fayughriqakum bima kafartum. Maka Allah tenggelamkan kamu. Dah berulang kali dah. Tak mau juga ikut cakap, Allah tenggelamkan. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran itu pun disebutkan ketika Fir'aun itu akan tenggelam dan dia merasa akan binasa, dia beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Beriman. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwa apapun agama hamba itu, apabila ia mendapat musibah di tengah laut, yang ingat pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kitab-kitab lama disebutkan ketika Fir'aun akan bertaubat, Jibril secepat kilat, memang copeklah Jibril itu, diambilnya tanah paling bawah sekali, disumpalnya ke mulutnya, mati. Begitulah dia. Tak jadi taubat. Kenapa? Sayang uangnya kalau dia bertaubat. Dan doa Nabi Musa pun begitu. Ya Allah, kalau bisa mereka ini janganlah bertaubat. Kalau doa seperti itu, takut kita. Semakin gogamnya, marahnya itu, janganlah mereka la yu'minu, janganlah mereka beriman ya Allah. Jangan bertobat sebelum matinya. Biarlah mereka mati binasa dan keadaan tidak beriman. Nabi Nuh, Nabi Musa seperti itu. Jadi dalam kitab-kitab lama itu disebutkan, tuan-tuan sekalian, katanya Jibril itu diambil tanah yang paling dalam itu, disumpal ini ke mulut Fir'aun itu. Tak bercakap, mati terus. Itu setelah berulang-ulang, akhirnya kejadian itu Allah timpakan ya kepada orang-orang itu. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kata Allah, fayughriqakum bima kafartum, maka Allah tenggelamkan kamu atas apa yang kamu kafirkan, kamu ingkarkan itu. Summa la tajidu lakum alaina bi tabi'ah. Tak ada macam mana nak menangkisnya tuan-tuan sekalian. Itu kalau kita naik kapal bosa tu, tuan-tuan sekalian, berada di tengah laut tu, misalnya ada ombak besar, pasrah aja lah, mudahlah. Usah nak berfikir aku akan naik bonang, itu ada kapal koci, jangan. Naik kapal terbang lah. Walaupun petugas itu mempraktekkan, memberikan pengajaran begini caranya, segala macamnya, pelampung. Kalau dah terjadi menukik dia ke bawah tu, macam mana dia? Itu dalam bulan inilah kalau saya tak salah, ada satu pesawat jatuh di Malaysia itu. Subang lah apa, tapi pesawat macam jet itu, penumpangnya belasan itu, menukik nah tuan-tuan. Macam mana kita menyelamatkan diri itu? Jatuh ini, menjunam gitu dia, mati. Tapi terkadang kalau ajal itu belum lagi tuan-tuan sekalian, belum sampai, itu macam pesawat Mandala itu, kapal terbang Mandala itu patah, baru dia naik patah. Berapa lah harga umur pesawat dia? Harga tu lah berumur tu dah. Kalau pesawat baru tak begitu tu dah. Kita masalah kita kan di pesawat tu lama semuanya, takut itunya udah doa dia, kita ni patah sayap tu dah, patah. Ada juga yang tak mati. Tengok tu tuan, ada juga tak mati.
Oh saya Tuan, saya memang suka saya naik kapal Tuan. Kenapa? Karena nanti kalau tenggelam dia mati syahid. Asal kemana-mana naik kapal itulah dia mati syahid tu. Kau mati kau bukan urusan kita. Khalid bin Walid asyik berperang aja gojonya, bahkan bercita-cita biarlah aku mati di medan perang. Dalam peperangan itu beliau senantiasa ada di hadapan, di muka dia siap untuk mati, asal perang siap untuk mati. Akhirnya mati di atas katilnya. Yang beramal aja lah gitu, yang penting beramal aja lah gitu ya. Jadi saya ulang lagi, tuan-tuan sekalian, am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifa minar rih fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Yang terakhir kata Allah, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami telah muliakan Bani Adam. Allah ini telah muliakan kita nih. Adakah tak dimuliakan Allah kita? Dari segi makan, kalau dari segi penciptaan jangan ditanya. Begitu indahnya penciptaan manusia itu. Dari segi makan saja tuan-tuan sekalian, kita ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Begitulah Allah nak memuliakan hamba-hambanya itu. Di mana bedanya? Makan kita pakai tangan. Coba tengok makhluk-makhluk Allah selain manusia itu, pakai tangan langsung ke mulut. Oh enggak gitu. Oh payah nak pakai tangan. Jadi tak salah dan benarlah yang Allah sampaikan, walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan kita. Oleh karena itu tugas kita menjaga kemuliaan itu sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Penglihatan, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita ni dan kemaluan kita mestilah kita muliakan. Kita gunakan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah muliakan kita dengan penciptaannya itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, terjemahannya boleh kami angkut mereka atau kami berikan kepada mereka kendaraan. Boleh tuan-tuan sekalian. Kalau kita terjemahkan wa hamalnahum, kami angkut mereka itu atau kami berikan mereka kendaraan, baik fil barri ataupun fil bahri, di darat maupun di laut. Ya, di laut kan banyak itu ya, kapal-kapal segala macam jenisnya itu. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan, kami kurniakan mereka itu minat thayyibat, dari yang baik-baik, segala buah-buahan dan lain-lainnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan, kita ni dilebihkan Allah dari kebanyakan. Memang betul kelebihan yang banyak dari makhluk yang lainnya tuan-tuan sekalian. Maka patutlah kita disebut insan dia ya, disebut insan, Bani Adam, ada Bashar. Kalau Bashar ni kan sifatnya statik, dia tidak ada mengalami perkembangan. Itulah Bashar. Bashar itu manusia bertangan dua, berkaki dua, dari dulu sampai hari kiamat, begitulah manusia itu. Tapi kalau disebutkan dia insan, selain Bashar itu adalah makhluk dinamis, mengalami perkembangan-perkembangan. Coba tengok makhluk-makhluk lain, mana ada perkembangannya. Kita nih dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih luar biasa tuan-tuan sekalian.
Yang dulu orang hidup di gua-gua, di batu dan lain-lain, sekarang coba tengok. Kalau kita tengok di Arab, lautnya pun mereka timbun untuk dijadikan perumahan di sana. Gedung bertingkat-tingkat tuh mana ada dulu. Mungkin 100 tahun ke depan guru semuanya pensiun. Semakin canggih dunia ini. Kenapa? Karena yang mengajar itu bukan guru lagi, robot semuanya. Belum tingkat semua guru itu. Sah. Kenapa? Insan itu makhluk dinamis, mengalami perubahan-perubahan. Setiap tahunnya mengalami perubahan-perubahan. Ada saja yang berubah peradaban itu. Begitulah Allah hendak memuliakan manusia-manusia itu. Maka kemuliaan yang diberikan itu kita pergunakan atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia tuan-tuan sekalian yang dapat disampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha kepada kita, Allah rahmati kita dalam setiap langkah-langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.